Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran fisika. Nah, untuk bab pertama alhamdulillah telah selesai, semuanya juga telah mengumpulkan. Saya melihat progres yang cukup lumayan dari perubahan kalian di kelas 11 ke kelas 12 sekarang, walaupun pada nyatanya masih banyak yang ujian kemarin itu kayak nyalin karena kesalahannya pasti di situ-situ aja. Jadi kayak gampang banget Ustadz nebaknya siapa yang nyontek dan siapa yang nggak nyontek. Tapi everything is well lah. Maksudnya ya dengan kalian nyontek kalian bisa berusaha dan mudah-mudahan ada yang nyantol gitu ke otak. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kemarin itu kita belajar tentang arus DC ya, atau direct current, di mana direct current itu artinya intinya kayak gini. Jadi kalau misalkan di direct current atau di arus searah, kalau ada arus itu berarti ada yang mengalir kayak gitu loh. Kalau mengalir itu berarti listriknya itu nama lainnya adalah listrik dinamis atau bergerak kayak gitu. Ini bergerak. Nah, kalau misalkan di bab pertama kita membahas tentang listrik yang bergerak, artinya ada arus yang mengalir. Tapi sekarang kita membahas tentang listrik statis. Listrik statis itu berarti listriknya itu diam, dengan catatan diam. Lalu bagaimana analoginya? Analoginya bisa kita gambarkan seperti ini. Ketika Ustadz punya dua buah magnet yang Ustadz diamkan kayak gitu. Ustadz punya dua buah magnet yang Ustadz diamkan. Nah, keduanya ini pasti akan saling memiliki keterikatan gitu. Bukan keterikatan apa ya? Intinya dia itu pasti akan punya daya tarik menarik kayak gitu. Nah, gaya tarik menarik itu ini bisa digambarkan atau bisa dinamakan dengan gaya kolom. Jadi ini akan tarik menarik ke sini dan ini pun akan tarik menarik ke sini, dan itu dinamakan dengan gaya kolom. Jadi gaya yang membuat mereka bergerak saling berdekatan ataupun saling berjauhan itu dinamakan dengan gaya kolom atau gaya tarik menarik. Di mana gaya kolom ini dirumuskan dengan K-nya itu adalah konstanta kolom. Konstanta kolom kemudian muatan 1 dikali dengan muatan 2. Kita anggap aja ini muatan 1, ini muatan 2. Kayak gitu. Dan dibagi dengan R kuadrat, dipisahkan oleh R kuadrat. Dimana kalau misalkan gaya kolomnya pengen gede, berarti R-nya itu harus kecil. Berarti kalau misalkan dia pengen gayanya lebih besar, harus lebih dekatkan kayak gitu. Makanya orang-orang LDR kayak gitu kan, yang R-nya gede banget itu pasti gaya atau gaya tarik menariknya itu pasti kecil. Kenapa? Karena R-nya jauh kayak gitu. Karena berbanding terbalik mereka itu nih. Nah, terus di sini ada juga medan listrik. Jadi di antara mereka itu di sini nih mereka itu memancarkan medan listrik masing-masingnya. Makanya mereka bisa tarik menarik. Kemudian juga ada potensial listrik. Jadi nanti dari kedua ini kan sebetulnya setiap benda itu punya muatan. Di dalam tubuh kalian juga punya muatan. Kenapa Ustadz bisa tahu? Contohnya ketika kalian disetrum. Ketika kalian disetrum, kalau kalian gak punya muatan, pasti kalian tidak bisa kesetrum. Kayak gitu loh. Nah, sebetulnya di kayu, di benda-benda lain pun punya muatan. Cuman muatannya tidak begitu banyak dan tidak dapat menghantarkan arus. Kayak gitu. Nah, di listrik statis ini kalian aplikasi-aplikasinya bisa lihat di buku catatan ataupun di internet. Yang jelas untuk rumus kali ini yang akan Ustadz gunakan yang diantaranya adalah 3 ini ya. Gaya kolom, kemudian medan listrik, dan potensial listrik. Untuk yang medan listrik di sini rumusnya ada 2. Kalian bisa pilih pakai yang ini atau yang ini, tergantung dari nanti apa yang diketahuinya. Ya, tapi yang terpenting adalah kalau misalkan di gaya kolom itu muatan tidak berpengaruh positif negatifnya. Contoh, di sini ada muatan plus, di sini ada muatan min. Nah, kalau ditanya gayanya nanti K dikali Q-nya misalkan di bawah plus berapa, min berapa, ini nggak perlu. Kalau misalkan di gaya kolom. Kemudian kalau di medan listrik juga dia nggak perlu Q-nya di bawah positif atau negatifnya. Tapi kalau di potensial listrik tanda muatannya harus dibawa. Karena potensialnya itu menunjukkan bahwa dia potensial positif atau potensial negatif. Kayak gitu ya. Nah, terus sebelum kita masuk ke contoh soal, Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada di sini dan
kalian bisa menuliskannya di dalam buku catatan kalian. Nah, berarti untuk yang pertama kita mulai dari gaya kolom. Ini namanya FC, itu gaya kolom atau gaya tarik menarik, gaya kolom. Nah, ini satuannya Newton. Kemudian K, konstanta kolom. K, konstanta. Ini besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Terus di sini Q-nya itu Q muatan. Muatan satuannya kolom. Kemudian R, jarak antar dua muatan, itu harus meter. Kemudian apalagi di sini? E-nya medan listrik. Medan listrik itu satuannya berarti Newton per kolom. Kemudian potensial listrik ya. Potensial listrik ini satuannya berarti ini potensial listrik. Potensial listrik wait. K itu kan Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ininya C, ininya M. Oke, berarti potensial listrik itu satuannya Newton meter per kolom. Oke, Newton meter per kolom. Nah, ini silakan kalian catat terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam buku catatan kalian, dan langsung Ustadz berikan contoh soal di detik selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Bagaimana cara kalian mengaplikasikan contoh soal dari rumus-rumus yang sudah Ustadz berikan. Nah, kalau di SMP, ini sebetulnya mata pelajaran SMP ya, dulu itu materi SMP ini. Nah, kalau dulu kalian waktu SMP hanya tinggal mencari gaya kolomnya itu berapa ketika Q1-nya sekian, Q2-nya sekian, terpisah sejauh sekian. Nah, tinggal dimasuk-masukin aja. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya misalkan 2, Q2-nya 4 per terpisah sejauh 5 meter, 5 kuadrat, berarti kan karena dikuadratkan. Nah, ini rumusnya biasa aja, langsung gaya kolom sama dengan bla bla bla. Tapi gimana nih ketika soalnya seperti ini sekarang? 3 buah muatan A, B, C dengan besar masing-masing, yang A besarnya plus 2 mikrokolom, kemudian min 4 mikrokolom yang B, ini yang A, ini yang B, ini yang C. Kemudian terpisah seperti pada gambarnya di bawah ini. Tentukan gaya kolom yang ada pada muatan B. Jadi yang ditanya adalah gaya kolom yang ada di muatan B aja. Nah, gaya kolom yang ada di muatan B aja. Gimana nih caranya? Caranya adalah kita lihat di sini. Muatan B itu terpengaruh oleh muatan A dan muatan C. Bener gak? Di sini kan muatan B itu negatif. Nah, pasti dia itu ikut ketarik sama A, ikut juga ketarik sama C. Bener gak? Nah, sekarang kita lihat di sini. Si B itu ketarik sama ini. Oke, sama si A. Si B juga ketarik sama si C. Nah, untuk yang pertama, gaya di sini adalah F muatan B kepada A. Di sini F muatan B kepada C. Kayak gitu loh. Jadi ini FBA, ini FBC. Kemudian berarti rumus FB-nya gimana Ustadz? Berarti rumus FB sama dengan, karena ini pada satu garis lurus sejajar nih, gaya yang kesini sama gaya yang kesini, karena nanti beda ketika ada yang gayanya itu ketarik ke sini Ustadz sama ketarik ke sini. Nah, ini beda karena ini tegak lurus. Kalau ini kan sejajar. Kalau sejajar rumusnya tinggal yang kanan dikurang yang kiri. Yang kanan kemana? FBC kan? Si FBC berarti FBC dikurang FBA. Ini dia. Nah, tinggal kita aplikasikan. Tinggal FBC dikurang FBA. Berarti FB sama dengan FBC dikurang FBA. FBC berarti gaya antara muatan B dengan muatan C. Kita tulis dulu dari rumusnya. Q kali. Di sini berarti muatannya punya B juga muatan C. Per R dari mana? Dari B ke C dikuadratkan. Min
K kali di sini muatannya B sama A, berarti Ki B kali Ki A. Oke, per R B A dikuadratkan. Oke, nah ini sebetulnya kalian bisa ngitung langsung di sini masing-masing. Jadi dimasukin K-nya berapa, Ki B-nya berapa, Ki C-nya berapa. Tapi Ustadz sarankan kalian buat kayak gini aja, lebih mudahnya. Jadi kan ini ada yang sama, ini kan ada yang sama, ini juga ada yang sama. Ya enggak, kita keluarin yang sama. Berarti yang sama tinggal kita keluarin. Jadi K dikali Ki B dalam kurung nih, kali dalam kurung. Yang bedanya siapa aja? Ada Ki C per RBC kuadrat dikurang Ki A per RBA kuadrat. Nah, tapi masih ada PR nih. Muatan A, muatan B, muatan C masih belum dalam satuan internasional. Tadi kan Ustadz bilang kalau muatan, Ki, muatan satuannya itu apa? Harus kolom. Sedangkan di sini kan mikrokolom, mikrokolom, mikrokolom. Berarti mikronya harus kita ubah. Mikro punya bobot berapa? Mikro punya bobot 10 pangkat min 6. Terus jaraknya nih harus dalam satuan apa? Meter. Sedangkan di sini masih dalam satuan sentimeter. Nah, berarti coba kita lihat di sini ya. Kita lihat, ubah dulu. Berarti Ki A itu sama dengan 2 mikrokolom. Sama aja kayak 2 kali 10 pangkat min 6. Oke, Ki B berapa tuh? 4 mikrokolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Ki C berarti 3 mikrokolom. Berarti sama aja kayak 3 kali 10 pangkat min 6. Terus yang R dari mana? Dari B ke C dulu ya. Dari B ke C, RBC 200 cm. 200 cm. 200 cm. Cm ke M naik berapa? Naik 2. Berarti dibagi 100 ya. 200 cm. Berarti sama aja kayak 2 meter. R BA 100 cm. Berarti sama aja kayak 1 meter. Kalau udah kayak gini masukin. Oke, lanjut. Berarti FB sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki B-nya. Ki B-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kali kurung. Ki C berapa Ki C? Ki C-nya itu 3 kali 10 pangkat min 6 per RBC 2 kuadrat ya. 2 kuadrat min. Minnya itu berarti Ki A ya. Ki A-nya itu berapa di situ? 2 kali 10 pangkat min 6 per 1 kuadrat. Oke, berarti FB sama dengan ini, kita kali ini 9 kali 4 boleh dikaliin atau yang ininya dulu aja, yang pangkatnya dulu aja. Jadi 9 kali 4 dulu, simpen. Terus di sini kita lihat ada pangkat plus 9, ada pangkat min 6, dibayar hutangnya. Jadi tinggal 10 pangkat 3. Oke. Terus setelah dari itu yang ini jadikan 3 kali 10 pangkat min 6 per 4 dikurang 2 kali 10 pangkat min 6 per 1. Samakan penyebut. Berarti gimana nih? Samakan penyebutnya. Set 4 ya. 4 bagi 4 1 kali ini 1 kali 3 berarti 3 kali 10 pangkat min 6 dikurang 4 kali 4 bagi 4 4 kali 2 8 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini 9 kali 4 kali 10 pangkat 3. Terus jadi kita lihat 9 kali 4 kali 10 pangkat 3. Ini kita kurangin 3 dikurang 8. Oke, nggak apa-apa, minus min 5 Ustadz, nggak apa-apa. Kali min 5 10 pangkat min 6 per 4 masih ada ya. Nah, di atas 4 di bawah 4 bisa kita coret. Oke, minusnya bisa kita pindahin ke depan. Jadi min 5 kali 9. Min 5 kali 9 min 45. Terus 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 6. Dia punya lebih 3. Oke, punya lebih 3. Kemudian di sininya kurangnya berapa? Kurangnya 6. Berarti masih ada kurang 3. Min 3.
Nah, ini satuannya Newton. Ustadz, gak apa-apa gayanya bernilai negatif? Gak apa-apa, artinya kayak gini. Artinya arahnya itu dia lebih cenderung ke arah A, ke arah kiri. Kenapa? Kelihatan, karena jaraknya lihat lebih dekat ke arah kiri kan, pasti lebih ketariknya ke sininya lebih besar. Kayak gitu. Jadi sebetulnya ini itu minus, kenapa? Karena arahnya lebih besar ke arah kiri. Kalau nanti positif berarti arahnya ke arah kanan, si B itu ketariknya. Oke, bisa dipahami? Kalau misalkan bisa, silakan kalian pahami terlebih dahulu hitungannya, terutama nih menyamakan penyebut. Ya, masih banyak yang belum bisa. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa tanyakan Ustadz. Nah, sekarang satu lagi contoh dari potensial listrik ya. Kalau misalkan tadi kan Ustadz bilang bahwa pada gaya kolom dan medan listrik muatan itu tidak tidak dibawa gitu, tidak dibawa plus minusnya. Nah, sekarang kalau misalkan di di potensial listrik muatan itu berpengaruh, jadi dibawa nanti ya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu contoh soalnya. 3 buah muatan Q1, Q2 dan Q3 disusun seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ada Q1, kemudian ada Q2, ada Q3, ada Q1, Q2, Q3 besarnya masing-masing. Yang Q1 plus, yang Q2 plus, yang Q3 min. Kemudian di tengah-tengahnya ada titik P, di mana jarak masing-masing sudah ditentukan, ada 5 cm, 5 cm dan 3 cm. Tentukan potensial listrik di titik P. Kalau tadi kan kita mau jawab gaya di titik B, gaya di muatan B, berarti FB ya. Kalau misalkan ini berarti V di titik P, kayak gitu loh. Nah, titik P ini dipengaruhi oleh berapa? Oleh 3 ya? Ya enggak? 1, 2, 3. Berarti di sini ada nanti potensial muatan 1 tambah potensial muatan 2 tambah potensial muatan 3. Di sini nggak ada arah karena P itu kan nggak punya muatan, berarti nggak mungkin ada tarik menarik atau tolak menolak dong, ya nggak? Jadi dia tetap diem. Kayak gitu. Nah, makanya semuanya itu ditambah, nggak ada yang tarik menarik, nggak ada yang tolak menolak, nggak ada yang arahnya berlawanan, nggak ada yang searah. Jadi nggak ada plus min yang lain. Yang jelas ini pasti ditambah semua. Cuman nanti pas masukin muatannya ini yang berpengaruh. Sekarang kita lihat di sini. Potensial itu rumusnya apa? Potensial sama dengan K dikali Q, oke? K dikali Q per R. Oke, R-nya boleh R kecil, boleh R besar, R. Nah, R-nya berarti ini R1, ini R2, ini R3. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti VP kita jabarin. K dikali Q1 per R1 tambah di sini K dikali Q2 per R2 tambah K kali Q3 per R3. Ada yang sama? Ada, keluarin. Berarti VP sama dengan K dalam kurung. Nah, Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Sekarang kita lihat di sini, kita ganti dah angka-angkanya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 ini ya. K itu punya besar 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1-nya berapa tuh? 1 kali 10 pangkat min 12 per ini 5. Kalau diubah ke meter jadi 0,05 ya. 0,05 atau boleh 5 kali 10 pangkat min 2 tambah di sini plus, di sini plus 2 kali 10 pangkat min 12 per 0,03, ini jadi 0,03 meter. Kemudian, nah ini nih, kita lihat di sini, tambah yang ini muatannya min. Berarti kalian harus buat dia bukan 1 kali 10 pangkat min 12, tapi kurungin dulu min 1 kali 10 pangkat min 12. Oke, per 0,05. Nah, sekarang kita lihat 9 kali 10 pangkat 9 kurung 1 kali 10 pangkat min 12 per 0,05 tambah 2 kali 10 pangkat min 12 per 0,03. Sekarang kita lihat di sini. Di sini plus kali min. Berarti apa? Plus kali min. Min dong. Min. Berarti min 1 kali 10 pangkat min 12 per 0,05. Kalau kalian lihat di situ ada yang sama ya. Kita lihat di sini. Ini plus, ini kan plus ya. Kalau nggak ada tandanya berarti kan ini plus. Plus 1 kali 10 min 12 per 0,05. Ini min 1 kali 10 pangkat min 12 per 0,05. Kan sama aja kayak apa ya? Di sini punya plus 1 dikurang 1. Berarti apa? Habis kan? 0. Berarti habis ini itu. Sisanya tinggal apa? Tinggal ini sisanya.
ya. Berarti tinggal kita hitung yang sisanya. Sisanya tinggal 9 kali 10 pangkat 9 kali, nah sisanya tinggal yang ini 2 kali 10 pangkat min 12 per, ini 0,03 itu sama aja kayak 3 kali 10 pangkat min 2. Nah kita lihat, kita coret-coret nih, 3 sama 9, sisanya di sini 3. Terus min 2 sama min 12, ini kan jadi sisanya min 10 ya, karena yang di bawah min, yang di atas min bisa kita kurangin. Terus jadi tinggal 3 kali 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 10. Berarti gimana nih? 10 kali 9 10 kali min 10 masih punya sisa kan? Ini 3 kali 2 nya 6, 10 pangkat 9 10 pangkat min 10 nya 10 pangkat min 1. Berarti sama aja kayak 0,6. Satuan tegangan satuan dari potensial listrik bisa juga volt ya. Ternyata tadi Ustadz baca bisa juga volt. Bisa juga yang sebelumnya Ustadz kasih di video bisa juga volt. Tapi yang lebih mudah volt aja ya. Volt Vp sama dengan 0,6 volt. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Nah, yang jadi note sebelum Ustadz tutup video ini, kalian itu masih ada yang 12 dibagi 12 hasilnya 0. Ingat, kalau dirinya dibagi dirinya sendiri itu hasilnya 1. Kecuali 12 dikurang 12, ini baru hasilnya 0. Ya, jangan sampai salah. Oke, Ustadz sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.